Injil Luke, pasal 16. Yesus memberikan perumpamaan lagi kepada murid-muridnya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara untuk mengurus hartanya. Orang kaya itu mendengar berita bahwa bendaharanya menghambur-hamburkan kekayaannya. Lalu dia memanggil bendaharanya itu dan berkata, "Saya sudah mendapat laporan buruk tentang pekerjaanmu. Karena itu saya akan memecat kamu. Tetapi sebelumnya berikanlah dulu laporan tentang semua harta saya yang sudah kamu urus." Lalu bendahara itu berkata dalam hatinya, "Gawat, Tuan akan memecatku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Menjadi tukang kebun. Aku tidak kuat. Kalau mengemis, aku malu." Setelah berpikir-pikir, dia pun memutuskan, "Baiklah, sekarang aku tahu harus bagaimana. Aku akan mengakali supaya orang-orang yang berutang kepada majikanku mau menerimaku di rumah mereka, sesudah aku dipecat dari jabatan bendahara." Lalu dia memanggil setiap orang yang berutang kepada tuannya. Kepada orang pertama dia berkata, "Berapa utangmu kepada tuan saya?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak zaitun. Lalu bendahara itu berkata, "Sobat, ini surat utangmu. Duduklah dan segeralah tulis di situ menjadi 50 tempayan saja." Kepada orang berikutnya, bendahara itu bertanya, "Berapa utangmu?" Jawab orang itu, 1000 keranjang gandum. Katanya kepada orang itu, "Sobat, ini surat utangmu. Tulislah di situ menjadi 800 saja." Ketika orang kaya itu mengetahui tindakan bendaharanya yang tidak jujur, dia berkata, "Wah, cerdik juga dia." Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, memang biasanya orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan dunia ini lebih cerdik mengurus masalah duniawi daripada orang-orang yang sudah menjadi warga kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah. Karena itu aku menegaskan, biarpun kekayaan dunia ini cenderung membawamu ke dalam dosa, gunakanlah itu untuk mempererat hubunganmu dengan sahabat surgawi, supaya ketika habis waktumu di dunia ini, kamu akan diterima di rumah-rumah surgawi. Setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal besar. Jadi, kalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur, maka Allah tidak akan mempercayakan harta surgawi kepadamu. Dan kalau ternyata kamu tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta yang sebenarnya bukan milikmu tetapi milik Allah, maka kamu tidak akan diizinkan memiliki apapun di surga. Perhatikanlah contoh ini. Tidak mungkin kamu bisa bekerja pada dua majikan sekaligus. Karena kamu pasti akan mengasihi dan mengutamakan yang satu, tetapi membenci dan mengabaikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak bisa menjadi hamba Allah sekaligus hamba uang. Ketika orang-orang Farisi mendengar ajarannya itu, mereka mengejek Yesus, karena mereka cinta uang. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalian selalu berusaha supaya kelihatan baik agar dipuji orang. Tetapi Allah tahu isi hatimu. Karena segala hal duniawi yang dipuji oleh manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan tulisan para nabi sudah menyatakan kehendak Allah bagi manusia, sejak zaman penulisannya sampai zaman Yohanes Pembaptis. Sesudah itu, Yohanes dan aku datang membawa kabar baik tentang kerajaan Allah. Dan banyak orang berusaha menerobos untuk memasukinya. Namun, aku tidak akan menghilangkan apapun dari hukum Taurat, meski hanya 1 titik. Lebih mudah langit dan bumi hilang lenyap daripada 1 titik dalam hukum Taurat ditiadakan. Setiap suami yang menceraikan istrinya lalu menikah lagi dengan perempuan lain, maka laki-laki itu berzina. Dan laki-laki yang menikahi perempuan yang diceraikan suaminya, dia juga berzina. Yesus mengajar mereka dengan perumpamaan lain. Ada seorang kaya yang selalu memakai jubah indah dari kain halus.
Setiap hari dia memuaskan keinginannya dengan hidup serba mewah. Di depan rumah orang kaya itu, ada seorang pengemis bernama Lazarus yang sering dibawa dan dibaringkan di sana. Badannya penuh dengan luka bernanah dan busuk. Lazarus sangat lapar dan hanya berharap bisa makan sisa-sisa makanan yang jatuh terbuang dari meja makan orang kaya itu. Dan yang lebih mengenaskan, anjing-anjing biasa datang menjilati luka-lukanya. Suatu hari matilah Lazarus. Lalu para malaikat mengantar jiwanya ke tempat yang terhormat di samping Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. Sementara jiwa orang kaya itu tersiksa di dalam neraka. Dia melihat ke atas. Dari jauh tampaklah Abraham bersama Lazarus, yang duduk di tempat terhormat di sampingnya. Kemudian orang kaya itu berteriak. Katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah saya. Saya sangat tersiksa di dalam api ini. Tolong suruhlah Lazarus memberikan air untuk menyegarkan lidah saya, walau hanya setetes saja." Tetapi jawab Abraham, "Nak, ingatlah, kamu sudah puas menerima hal-hal yang baik selama hidup di dunia. Sedangkan Lazarus hanya menerima hal-hal yang buruk. Sungguh adil kalau sekarang dia terhibur di sini sedangkan kamu tersiksa di sana." Selain itu, di antara kami dan kamu dibuat jurang yang sangat dalam, sehingga tidak ada orang yang bisa menyeberang dari sini ke sana ataupun sebaliknya. Kata orang kaya itu, "Kalau begitu, saya mohon kepada Bapak untuk menyuruh Lazarus pergi ke rumah orang tua saya dan menemui 5 saudara saya yang masih hidup. Suruhlah Lazarus memperingatkan mereka, supaya mereka jangan sampai ikut masuk ke tempat yang penuh penderitaan ini." Tetapi Abraham berkata, "Bagi mereka sudah ada kitab-kitab Taurat Musa dan para nabi. Biarlah mereka menaati yang tertulis di situ." Kata orang kaya itu, "Bapak Abraham, itu saja tidak cukup. Tetapi kalau ada seseorang yang sudah mati datang dan memperingatkan mereka, mereka akan bertobat." Tetapi Abraham menjawabnya, "Kalau mereka sudah tidak mau menaati kitab Taurat Musa dan para nabi, maka percuma saja ada orang yang bangkit dari kematian, karena mereka tetap tidak akan percaya." Tuhan, yang memperingatkan kami tentang pengelolaan yang cerdik dan nasib Lazarus, berikanlah kebijaksanaan kepada kami dalam menggunakan kekayaan untuk dampak kekal di tengah ketimpangan. Bantu kami melayani dengan setia dalam hal-hal kecil di tempat kerja. Biarkan kami memperhatikan firman-Mu lebih daripada tanda-tanda. Bantu kami menjembatani jurang pemisahan. Pimpinlah kami dalam kebenaran-Mu. Amin.